Amin. Apa yang hari ini saudara alami pada waktu kita bangun pagi? Waktu kita tarik nafas, Tuhan memberikan kehidupan. Waktu kita bangun pagi, kita melihat, sekarang kan cuaca kadang-kadang gak jelas ya saudara, kadang-kadang hujan deras dan mendung. Pada waktu kita melihat matahari, wow, ternyata Tuhan memberikan terik sehingga baju-baju yang kita jemur pun kering, saudara-saudara. Amin. Hari ini adalah di bulan yang baru, kita punya tema yang baru, saudara. Amin. Coba bilang kiri kanan, tema yang baru. Disiplin rohani, firman Tuhan. Saudara, kalau sekarang kan Alkitab di HP ya, saudara ya. Tapi kalau kita melihat, kalau kita dulu bawa Alkitab, ya kan, Alkitabnya cukup tebal, saudara, dan tulisannya juga banyak di dalamnya. Dan saudara, itu adalah firman Allah. Mungkin setiap dari kita berpikir bahwa itu adalah salah satu buku yang harus kita baca, atau salah sesuatu pengetahuan yang harus kita ketahui. Tetapi hari ini kita berbicara mengenai bukan hanya Alkitab atau Bible, tetapi itu adalah firman Allah. Sudah tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari berapa? 2 kitab atau 2 perjanjian, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berisi berapa kitab? 39. Perjanjian baru berisi 27 kitab, ya. Jadi ada 66. Saudara, yang saya pelajari bahwa kenapa sih kitabnya dinamakan perjanjian? Kalau bahasa Inggris New Testament atau Old Testament. Pada waktu kita belajar sebenarnya kata testament itu bukan hanya satu perjanjian, tetapi itu adalah adalah ketetapan yang Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Adalah pernyataan yang Tuhan berikan, adalah satu kebenaran yang Tuhan berikan, ya, kebenaran yang Tuhan berikan. Nah, di dalam perjanjian lama itu, kalau kita tahu, itu adalah terdiri dari bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, perjanjian baru itu kalau kita lihat kitab aslinya itu ada di bahasa Yunani, ya. Dan perjanjian lama itu sampai saat ini dipakai oleh orang Israel, ya. Mereka mempercayai itu karena itu tertulis di bahasa Ibrani dan Arab. Tapi perjanjian baru dan lama saat ini yang kita pegang, yang kita percayai. Nah, kemudian ada beberapa orang berpikir, terus apa bedanya perjanjian baru dan perjanjian lama? Perjanjian lama itu berkisah atau kejadian-kejadian sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ya. Dan perjanjian baru kisah tentang sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Makanya disebut tahun Masehi, Mesaya, Masehi. Tahun Masehi, di mana tahun itu mulai menjadi nol kembali, saudara ya. Jadi sebelum Masehi itu biasa disebut 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sesudah Masehi, saat ini kita tahun 2023 sesudah Masehi, ya, sesudah Masehi, yang artinya bahwa Tuhan Yesus lahir 2023 tahun yang lalu, saudara ya. Saat ini yang saya mau kita sharing, kita belajar bahwa firman Tuhan bukan sejarah, bukan hanya satu pengetahuan yang kita ketahui atau kita baca. Kemarin Pastor Marli sempat sharing mengenai 3 Injil sinoptis, ya, sinopsis. Itu berbicara mengenai sinoptik. Itu berbicara mengenai kisah di Injil Markus, Lukas, Yohanes. 3 Injil itu berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus sampai kematian dan bahkan sampai Tuhan Yesus diangkat ke surga. Kemarin juga sempat di-sharing bahwa 3 Injil itu berbicara untuk audiens yang berbeda dan pengarangnya pun berbeda. Kalau kita tahu Matius itu adalah pemungut cukai, ya.
Yohanes adalah dokter. Jadi apa yang ditulis di 3 Injil itu adalah menyatakan mengenai Kristus sendiri, ya. Dan di dalamnya ada banyak perkataan Kristus, ya. Waktu Tuhan Yesus mengajar, waktu Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya, itu adalah perkataan Kristus sendiri. Bagaimana dengan perjanjian lama? Apakah itu juga perkataan Kristus? Apa itu juga firman Allah? Itu adalah firman Allah. Hari ini waktu kita percayai, banyak orang berpikir bahwa Injil itu sebagai sesuatu yang hanya harus dipelajari atau diketahui, atau firman Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan, kenapa itu firman Tuhan? Karena ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, saudara. Nanti kita belajar next. Mari kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, ya. Di situ dikatakan demikian. Yang kelihatan nggak, saudara? Tidak kelihatan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan, kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Segala tulisan lemes ya, saudara. Mari kita semangat. 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan, untuk kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dan pada waktu kita melihat bahwa ternyata semua yang ditulis, ya, kalau kita next. Kata diilhamkan itu kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah di breath, artinya dinafasi, ya. All scripture is breathed out by God. Dikeluarkan, di breathed out, dinafasi oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Kemudian kita mengatakan, kok gimana bisa demikian? Karena apa yang tertulis di dalamnya, Tuhan confirm itu ada dalam rencana dan kehendaknya. Apalagi yang memang Tuhan punya rencana bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam firman Tuhan, manfaatnya memang buat kebaikan kita. Amin, saudara? Amin. Next. Kita boleh buka di itu catatan kita. Firman Tuhan adalah ilham dari Allah. Sudah dikirim, David? Okay. Firman Tuhan adalah ilham dari Allah. Ilham itu Allah, bukan namanya ilham ya, saudara. Sekarang banyak orang ngambil itu. Itu ada di dalam pemikiran Allah. Itu ada di dalam rencana Allah, keinginan Allah, ya. Waktu kita belajar, saudara, waktu kata apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan buat kebaikan kita, Tuhan juga melihat bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berguna buat kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya bahwa tidak ada cara yang lebih baik memulai pembahasan bagaimana kita mengerti untuk firman Tuhan sekalipun waktu kita mengetahui bahwa Tuhan itu mempunyai rencana buat kehidupan kita, ya. Buat kehendak Tuhan itu luar biasa nyata di dalam kehidupan kita. Di Mazmur 138 ayat 2. Sebab kau itu menuju kepada Tuhan. Namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Namamu dan janjimu. Saudara, waktu kita baca firman Tuhan mana dikatakan perjanjian. Bukan hanya kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi ada janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, yang ingin Tuhan nyatakan buat kehidupan kita.
Makanya banyak orang kadang-kadang tidak mengerti akan kebenaran Tuhan karena tidak melihat bahwa firman Tuhan itu buat dirinya, ya. Banyak kali firman Tuhan, oh iya bagus buat dia, bagus buat dia, bagus buat dia. Tetapi untuk kita mengerti firman Tuhan itu tujuannya itu bukan buat orang lain, tujuannya itu buat saya, ya. Mendidik saya, mengajar saya, membentuk hidup saya. Dan firman Tuhan itu adalah penilaian daripada Allah sendiri, di mana Allah melihat bahwa setiap kata, setiap firman yang tertera di dalamnya adalah ya dan amin. Artinya tidak disangka lagi. Soalnya sekarang kan banyak terjadi, kayaknya meragukan nih kebenaran firman Tuhan. Kayaknya salah nih ya firman Tuhan. Saudara, Tuhan walaupun ketikanya salah, tulisannya salah, tetapi Tuhan mengilhamkan itu untuk kebaikan kita. Tapi next kita belajar lebih lagi, saudara. Ya, kita di poin kedua, firman Allah adalah makanan untuk kehidupan rohani, ya, makanan untuk kehidupan rohani. Saudara, kita makan supaya kita hidup. Siapa yang di sini gak makan? Pasti setiap kita makan secara jasmani. Tetapi kalau kita nggak makan secara rohani firman Tuhan, kita akan mati secara rohani. Mati secara rohani seperti apa? Kita zombie secara rohani. Artinya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, bisa ke gereja, bisa nyanyi, bisa mengerti, bisa mengatakan firman Tuhan. Tetapi firman itu tidak hidup di dalam kita, tidak kita makan, tidak kita kalau dibilang tidak menjadi bagian di dalam kehidupan kita, ya. Firman Tuhan di Matius 4 ayat 4, di situ dikatakan demikian, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kehidupan rohani kita, ya, kehidupan kita itu nggak akan lengkap, nggak akan bisa utuh pada waktu kita fokus kepada apa yang buat jasmani kita, ya, apa yang dibutuhkan jasmani kita. Tetapi kehidupan kita menjadi utuh pada waktu kita juga memberi makan rohani kita. Amin, saudara. Pada waktu kita memberi makan rohani kita. Seberapa pentingnya kita memberi makan rohani kita? Penting sekali, saudara, ya. Kenapa penting? Karena di dalam kehidupan ini, saudara, ada banyak sekali masalah, tekanan, keadaan-keadaan yang membuat kita goyah, kita takut, kita khawatir, kita kecewa, kita marah. Kita bisa melakukan banyak kebodohan dan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, ini yang luar biasa. Firman itu menjaga kehidupan kita. Ada berapa dari kita, seringkali saya kadang-kadang pada waktu melakukan sesuatu dan berpikir hal yang negatif atau mengatakan hal yang negatif, tiba-tiba firman Tuhan itu yang mengatakan, pikirkanlah hal yang baik, yang sedang didengar, yang disebut kebaikan, yang suci, yang benar. Pikirkanlah semua itu. Seperti firman itu akhirnya berbicara di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, pada waktu kita menyadari bahwa firman itu akan berbicara kepada kita, pada saat itu firman Tuhan akan berbicara. Dan firman Tuhan kadang-kadang berbicara melalui Roh Kudus di dalam telinga rohani kita. Banyak orang kenapa mengeraskan hatinya? Karena pada waktu firman Tuhan berbicara, dia merasa atau dia menganggap bahwa itu bukan firman Tuhan. Atau pada waktu firman Tuhan berbicara, dia mengeraskan hatinya karena dia mau berjalan di dalam rencana-rencana dan kehendaknya. Saudara, pada waktu saya belajar, waktu kita membaca firman Tuhan, roh kita, pikiran kita harus tunduk pada firman Tuhan. Harus tunduk pada firman Tuhan. Kenapa kayaknya waktu kita baca firman Tuhan mental? Karena roh kita tidak tunduk pada firman Tuhan. Kita tidak melihat bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang kita butuhkan. Kita hanya melihat bahwa firman Tuhan itu sebagai satu pengetahuan yang akan kita
bagikan ke orang lain. Ya, sekarang kan suka forward tuh, ya forward apa namanya? Ada yang bagus kita forward. Tapi pada waktu kita menyadari bahwa firman itu buat kita juga tahu bahwa kita membutuhkan firman itu. Yang ketiga, firman adalah kebenaran. Kita buka dulu 1 Petrus 2 ayat 2, saudara. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gak ada orang yang akan bertumbuh di dalam Tuhan pada waktu dia gak baca firman Tuhan. Kita hanya bisa bertumbuh pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dan gak ada orang juga bisa selamat kalau dia tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Artinya mungkin orang mengatakan bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Tapi pada waktu dia gak mempercayai firman itu sebagai kebenaran, keselamatan itu tidak di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bisa mengatakan, oh itu hanya orang itu yang, hamba Tuhan itu yang mengatakan. Keselamatan itu bisa datang pada waktu kita sungguh-sungguh menyadari bahwa firman itu benar, ya dan amin. Gak ada dari sini yang pernah mati dan balik lagi ke sini, kan? Gak ada. Oke, kita bisa dengar banyak kesaksian. Gak ada yang pernah mati dan balik lagi ke sini, gak ada. Tetapi kita bisa tahu pada waktu kita yakin akan kebenaran firman Tuhan, dan Injil itu yang akan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Next. Poin yang ketiga adalah firman Tuhan adalah kebenaran yang hidup dan yang kekal. Saudara, ini yang saya melihat bahwa waktu kita mengatakan kebenaran yang hidup dan kekal, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Kenapa? Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang sesuatu kata-kata yang kita bisa baca. Tetapi ada power di dalam firman. Amin. Ada power di dalam firman. Saudara, ada beberapa kali saya mengalami, saudara, entah berdoa buat orang lain dengan firman, entah mengusir setan dengan firman. Tapi saya melihat firman itu yang membebaskan, ya. Bukannya kita yang mendoakan orang yang membebaskan. Waktu kita berdoa buat orang sakit, ya. Pada waktu saya berdoa, waktu firman Tuhan yang bekerja, saudara, firman Tuhan, Allah sendiri, nafas Allah sendiri yang menyembuhkan orang itu. Amin, saudara. Firman itu hidup, saudara. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, saudara, ya. Firman Tuhan itu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, saudara. Dan banyak kali pada waktu saya mengatakan kebenaran firman Tuhan, ya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kuasa di balik firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang harus kita percaya selama kita menjadi anak Tuhan. Kalau kita tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, buat apa? Ya kan, buat apa kita nggak percaya? Ya, firman Tuhan itu kan jadi pedoman. Kalau kita sendiri membaca hanya karena harus membaca seperti membaca sesuatu, ya udah oke, saya baca setiap hari firman Tuhan. Tetapi tidak melihat bahwa firman Tuhan itu hidup dan penuh kuasa, buat apa, saudara? Amin. Waktu kita mengatakan bahwa saya akan membaca firman, saya punya komitmen untuk membaca firman Tuhan. Pada waktu itu kita harus berpikir bahwa karena firman Tuhan itu hidup. Amin. Karena firman Tuhan hidup, dan itu bisa hidup di dalam kehidupan kita. Dari kemenangan demi kemenangan. Makanya kebanyakan pengakuan iman, itulah kata-kata di dalam pengakuan iman adalah kata-kata firman Tuhan. Kita ucapkan sehingga pada waktu kita mengatakan kehidupan itu ada di dalam firman itu. Amin, saudara. Firman itu kekal dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Kita buka ayatnya di
1 Petrus 1 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, mari kita baca sama-sama saudara. 2, 3 ya. Dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Tidak fana itu artinya apa? Tidak fana artinya? Ada yang tahu tidak fana artinya? Hah? Tidak kekal. Siapa bilang kekal? Yang tidak kekal. Yang tidak kekal. Saudara, firman Tuhan, firman Tuhan itu hidup dan kekal. Ya. Kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ya. Saudara, arti dari firman Tuhan atau kata firman Tuhan itu sifatnya aktif, saudara. Ya, ada kata pasif dan aktif. Sesuatu yang hidup, ya, sesuatu yang kayak ya itu adalah nafas Allah sendiri, saudara, ya. Dan pada waktu kita menyadari kebutuhan akan firman Tuhan, pada waktu itu kita akan baca firman. Ya, pada waktu itu kita akan baca firman. Pada waktu itu kita melihat firman dengan perspektif yang berbeda. Apalagi perkataan itu dikatakan oleh Yesus sendiri. Amin. Yes. Firman Allah adalah janji Allah yang sempurna. Kayak dikatakan perjanjian baru, janjinya sempurna. Adalah janji Allah, tidak didapati spot di dalamnya. Waktu kita melihat firman Tuhan adalah janji Allah, kita memiliki pengharapan. Ya. Banyak mungkin dari kita mulai kehilangan pengharapan. Makanya kita baca firman Tuhan. Banyak dari kita melihat kok kenyataan gak sesuai dong dengan apa yang harapkan. Baca firman Tuhan supaya menguatkan kita. Coba kita baca ayatnya. Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan, sama-sama 2, 3 ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Oke, di dalam Mazmur 119 ayat 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Saudara, di firman Tuhan, di terjemahan NILT, di situ dikatakan firman Tuhan adalah firman yang murni, bagaikan perak yang dimurnikan dalam perapian tanah, dimurnikan sampai 7 kali, ya. Artinya sudah melewati beberapa kali pemurnian, 7 kali. Saya percaya sesuatu yang tertulis, tertera di dalam firman Tuhan, waktu kita melihat sebagai firman yang murni, janji yang murni, kita akan hargai, saudara. Kita akan hargai kebenaran firman Tuhan itu. Banyak orang tidak menghargai dengan tidak mempercayai dan melihat firman Tuhan sebagai sesuatu yang harus diteliti. Amin. Mazmur Daud mengatakan firman Tuhan itu firman yang murni. Amin, saudara. Amin. Kemurnian berbicara juga mengenai kesempurnaan, berbicara juga mengenai keakuratan. Alkitab atau firman Tuhan merefleksikan kemurnian, kesempurnaan, keakuratan pengarangnya yaitu Allah sendiri. Amin, saudara. Saat ini waktu kita menyadari salah satu disiplin rohani adalah
firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Yang pertama adalah doa, kedua firman Tuhan, ketiga ingat puasa. Doa, firman, puasa. Hari ini waktu kita melakukan disiplin rohani ini, apa yang terjadi? Roh kita kuat, iman kita kuat, tidak akan goyah. Pemikiran kita menjadi sharp, menjadi tajam. Karena apa? Kita bisa lebih peka akan apa yang Tuhan mau. Kita lebih bisa mengerti kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dunia ini. Kita bisa lebih membedakan jalannya Tuhan dan jalannya dunia ini. Kita lebih bisa tahu kenapa hal ini terjadi, masalah ini terjadi, persoalan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita bisa memahami, kita bisa menghargai apa yang kita miliki. Kita bisa bersyukur dengan semua yang kita miliki dan dari semua yang kita alami di dalam kehidupan ini. Amin. Oke. Saudara, hari ini waktu kita menyadari bahwa kebutuhan kita untuk membaca firman Tuhan, siapa dari sini yang mau punya komitmen membaca firman Tuhan? Berapa dari kita yang sudah pernah membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir? Oke. Siapa yang dari sini sudah membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir sudah lebih dari 2-3 kali? 2 kali, 3 kali, 2 kali. Siapa yang mau men-challenge, menantang dirinya? Tuhan, saya mau habisin nih firman Tuhan 1 tahun ini selesai. Siapa yang menantang dirinya untuk menyelesaikan firman Tuhan di tahun ini? Siapa yang mau menantang? Saudara, semuanya demi kebaikan kita. Kita bukain alat pertama tadi. Ya, coba yang pertama. Di Timotius, slide yang pertama. Nah, ya, firman Tuhan ini bermanfaat untuk apa? Mengajar kita. Siapa yang dari kecil gak pernah sekolah? Pasti pernah ya. Pasti ada sesuatu yang diajar. Bahkan mungkin kalaupun kita gak sekolah, orang tua kita juga mengajarkan sesuatu dan ya, oke, cara makan gimana, hitungan gimana. Kita harus belajar di dalam kehidupan ini. Jangan pernah berhenti belajar, saudara ya. Jadi kemarin saya sempat di-sharingin lagi, saya pernah nonton sebenarnya kalau ada oma-oma, opung-opung umur 70-an tahun, saudara. Dia masih mau kuliah, ya. Dia masih mau kuliah dan oma-oma ini sekolah teologi, ya. Dia masih mau kuliah sekolah teologi. Sampai waktu dia pernah pergi ke kampusnya naik metro mini, kan biasanya kalau mahasiswa itu dapat harga yang lebih murah kan ya, kalau bawa kartu mahasiswa ya. Nggak tahu kalau sekarang masih nggak, dulu sih setiap kita bawa kartu mahasiswa biasanya dikasih harga pelajar ya, harganya lebih murah. Harga umum sama harga pelajar. Waktu dia keluarin kartu mahasiswanya, kondekturnya ngelihat kartunya, dia ngelihat kartunya, dia bilang, ini opung-opung benar masih kuliah ya. Terus dia bilang, terus si kondekturnya bilang, intinya dia nggak percaya. Terus sampai si opung ini dia bilang, saya benar mahasiswa. Gak percaya dia, sampai dia marah-marah. Pulang-pulang ke rumah, si opungnya jadi yang suruh pakai kartu pelajar ini suaminya. Coba kamu pergi supaya bayarannya lebih murah kan, naik bus kan jadi lebih murah ya kalau pakai kartu pelajar ya.
supaya menghemat. Terus dia bilang sama suaminya, udah saya nggak mau pakai lagi kartu pelajar. Kenapa? Saya dimarah-marahin sama konduktor busnya. Nggak percaya dia itu saya masih mahasiswa. Ya, kita selalu harus belajar. Mungkin dari sini kadang-kadang, wah saya nggak bisa lagi lihat tulisannya, mungkin terlalu kecil, ya. Mau baca Alkitab, terlalu kecil, nggak kelihatan. Banyak cara ya sekarang. Ada juga firman Tuhan yang melalui audio, jadi kita bisa dengar saja firman-Nya, karena kita nggak bisa baca. Ada berbagai cara kalau kita mau sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Amin. Intinya mau dulu, ya. Kamu bisa, kamu mau, baru kamu bisa lakukan. Ya, setiap dari kita bisa untuk belajar. Mungkin dari kita mengatakan bahwa saya udah nggak bisa untuk belajar, atau saya dari dulu nggak pernah sekolah, nggak apa-apa. Amin. Gak apa-apa. Saya ingat dulu salah satu ibu gak bisa baca, tapi sekarang bisa baca dengan yang buku yang pertama kali dibaca adalah Alkitab. Ya, Bu Nyonyo ya? Bu Nyonyo. Saudara, anak saya Devi gak bisa baca dulu kecil, tetapi buku yang pertama kali dia baca apa? Alkitab. Waktu kita tahu bahwa kebenaran itu akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa, saudara akan lakukan. Amin. Untuk menyatakan kesalahan. Banyak kali udah diomongin nggak ngerti, tapi waktu firman Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menegur kita, Tuhan menyatakan kesalahannya di dalam kehidupan kita. Untuk memperbaiki kelakuan, ya mungkin ada beberapa dari kita kelakuannya minus, saudara ya, kelakuannya minus, ya minus itu artinya nggak banget, saudara. Banyak kali nggak jadi contoh dan teladan sebagai anak Tuhan. Kita nggak jadi contoh dan teladan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita nggak jadi contoh dan teladan. Kenapa? Karena kita nggak baca firman, karena kita nggak merenungkan firman Tuhan. Kita pergi ke gereja setiap minggu, kita dengar firman Tuhan. Tetapi kalau yang kita dengar, hanya kita dengar dan kita pelajari dan kita ketahui, yang kita dengar itu kita nggak sungguh-sungguh mau terjadi di dalam kehidupan kita, kelakuan kita tetap sama. Ya. Next, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara mengatakan kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Kita akan mengerti akan kebenaran pada waktu kita membaca firman Tuhan. Karena kebenaran di dalam firman Tuhan akan mendidik kita ke dalam kebenaran. Sesuatu yang kita masukkan positif akan keluar positif. Sesuatu yang kita masuk negatif akan keluar negatif. Kalau punya pikiran kita, apa yang kita lihat dan yang kita dengar negatif, yang keluar juga negatif, saudaranya. Tetapi waktu pikiran kita dan yang kita dengar adalah firman Tuhan, itu akan menyucikan kita, akan memulihkan kita, akan membasuh kita ke dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hari ini kalau kita melihat, oh kok saya masih belum melakukan perbuatan baik, mungkin karena kita belum diperlengkapi. Pasti bukan dengan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu sebatas khotbah hari Minggu yang kita dengar, atau khotbah-khotbah yang kita lihat di YouTube. Tetapi firman Tuhan itu harus keluar dari apa yang kita baca sendiri, kita renungkan sendiri, kita mengerti bahwa firman Tuhan akan berbicara di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi, saudara, waktu saya membaca firmannya kadang-kadang sama, saudara, tetapi ayatnya sama, tetapi di dalam waktu yang berbeda Tuhan bisa berbicara dengan firman yang berbeda, dengan rema yang berbeda, dengan kebenaran yang tepat buat kita pada saat itu, saudara.
Amin. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Amin. Kalau saudara mau mengalami kehidupan yang luar biasa, mulai baca firman Tuhan. Kalau saudara mau melihat kelakuanmu dirubahkan, mulai baca firman Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak ada di dalam kebenaran, bahkan saudara tidak mengerti kebenaran, mulai baca firman Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saudara selalu orang yang paling benar, tapi sekitar saudara mengatakan saudara salah, berarti kan ada sesuatu yang salah. Baca firman Tuhan. Saudara-saudara akan mengerti kebenaran itu, dan kebenaran itu memperbaiki kesalahan-kesalahan. Amin. Amin, saudara. Hari ini mari kita disiplinkan diri kita. Mari kita disiplinkan diri kita. Mungkin merasa, Bu, saya nggak bisa, Bu, banyak. Satu ayat satu hari juga nggak apa-apa, saudara. Satu pasal satu hari nggak apa-apa. Satu kitab satu hari juga nggak apa-apa, saudara. Tetapi ada sesuatu yang kita baca. Saudara bisa bayangkan secara jasmani, kalau sama sekali kita nggak makan dalam beberapa hari atau berapa jam, kita lemes, saudara. Amin. Tapi kalau ada sedikit aja yang kita makan, itu menguatkan kita. Kalau sama sekali bahaya, saudara. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita. Kalau yang kita makan cuma di dalam ibadah hari Minggu, kita dengar firman Tuhan, di dalam terus kemudian kita puasa 1 minggu nggak dengar lagi, baru kita dengar lagi minggu depan. Sepanjang minggu itu, sepanjang 7 hari itu, saudara secara rohani kelepek-kelepek, pingsan-pingsan, saudara. Jatuh bangun. Kalau kita mau mengalami kemenangan, itu nggak bisa dirapel, saudara. Bisa, saudara, saya mau makan sebanyak-banyaknya hari ini, makan, habis itu saya puasa 1 minggu lagi, minggu depan saya baru makan lagi. Nggak bisa. Harus setiap hari. Harus konsisten. Kayak minum obat darah tinggi, saudara, kan? Harus setiap hari, kan? Gak bisa dirapel. 7 obat sekali makan, abis itu 1 minggu, saudara langsung kena stroke. Amin. Mari kita melihat bahwa firman itu penting banget buat kita. Setiap hari, it's a guide, adalah terang, adalah pelita bagi kaki kita. Kita jalan 1 langkah, kita cuma bisa lihat 1 langkah di depan kita. Kita jalan lagi 1 langkah, cuma bisa lihat 1 langkah di depan kita. Kita nggak bisa lihat terlalu jauh. Demikian juga firman Tuhan, yang kita butuhkan adalah setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ada di dalam City Community, saudara, ya, itu ada firman setiap hari. Kalau saudara males buka firman Alkitab, baca, renungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa adalah keputusan kami, adalah hak kami memutuskan kami mau baca firman atau tidak. Hak kami memiliki disiplin rohani membaca firman atau tidak. Tapi biarlah saudara, anak-anakmu di tempat ini, ya Bapak, memiliki satu keputusan yang penting dalam hidupnya. Punya komitmen untuk berdisiplin membaca Alkitab, firman Tuhan, setiap hari dalam kehidupannya. Supaya setiap kami, Tuhan, hidup. Setiap kami
mampu menghadapi setiap masalah-masalah yang kami hadapi setiap hari. Kami tidak perlu mengetahui seluruh isi Alkitab, tapi kami mau menghidupi setiap bagian Alkitab, setiap ayat di dalam firman itu buat kehidupan kami. Mendidik kami, mengajarkan kami, merubah kelakuan kami, membawa kami ke dalam kebenaran ya Bapa. Hari ini Tuhan, keputusan kami yang membawa kami kepada kehidupan berkemenangan, mengalami harvest di dalam kehidupan kami, mengalami satu perbedaan di dalam kehidupan ini, satu sukacita yang tidak pernah tinggal, satu sukacita yang tidak pernah meninggalkan kita, satu ucapan syukur yang gak pernah meninggalkan kita, satu damai sejahtera yang gak pernah meninggalkan kita, satu kekuatan secara rohani untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Karena semua masalah yang kita hadapi tidak gampang, tidak mudah. Tapi dengan firman-Mu itu menguatkan kaki kami, membuat kami bisa melihat, sehingga kaki kami tidak terantuk dan terjatuh. Karena ada pelita yang dimana kami dapat melihat jalan kami. Bapa yang di surga, bangun setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman pada hari ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, kita boleh mengangkat perjamuan kita. perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, roh kami, dan jiwa kami Tuhan. Kami mau dikuduskan terlebih dahulu Tuhan. Ampuni semua kesalahan saudara-saudara kami Tuhan. Ampunilah mereka yang melakukan kesalahan buat kami Tuhan.
waktu kami mau mengambil perjamuan, kami dipersiapkan secara roh kami Tuhan, untuk memberikan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, mengingat semua apa yang sudah pernah Engkau alami Tuhan, sebagai satu tanda peringatan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sudah berkorban buat kami ya Tuhan. 2023 tahun yang lalu. Saudara, mari angkat roti ini. Bapa yang di surga, roti ini melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Roti ini yang melambangkan di mana tubuh-Mu dicambuk, disiksa, disakiti Tuhan. Bahkan beberapa luka, ratusan luka terjadi, berada di dalam tubuh Tuhan. Engkau membiarkan itu terjadi karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Semua sakit yang Engkau alami Tuhan, Engkau sudah rasakan. Apapun sakit yang kami alami saat ini Tuhan, Engkau mengatakan Engkau sudah merasakannya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menghargai dan menghormati Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau angkat roti ini. Saudara, angkat roti ini sebagai peringatan akan tubuh Kristus. Berdoalah, mengucap syukurlah, dan makanlah roti. Marilah kita angkat anggur ini. Saudara, anggur ini adalah melambangkan darah Kristus, darah yang tercurah karena setiap luka yang Dia alami. Darah melambangkan kehidupan. Kau memberikan kehidupan buat kami. Darah yang tercurah menyucikan setiap dosa kami, menyembuhkan setiap sakit kami. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, biar anggur ini pada waktu kami meminumnya, biar setiap darinya kami di tempat ini melihat anggur ini sebagai tanda peringatan akan Engkau sendiri ya Bapa. Biar Engkau menteraikan kami Tuhan sebagai anak-anak melalui anggur ini ya Bapa. Saudara, minumlah anggur ini, minumlah anggur ini, berdoa mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat hidupmu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau sungguh Allah yang luar biasa ya Tuhan. Apa yang Kau korbankan buat kami, tidak ada apa-apanya dibandingin apa yang kami alami di dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau menebus kami Tuhan. Engkau membawa kami kepada kemenangan. Engkau menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saudara menikmati ibadah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya banyak belajar saudara pada pagi hari ini. Ya. Firman yang kita makan setiap hari saudara. Firman yang kita nikmati setiap hari saudara. Itu seperti energi dalam tubuh kita saudara. Seperti saudara makan. Ya. Saudara bisa bayangkan seperti kayak Pastor Lydia bilang, kalau saudara hanya makan seminggu sekali, waktu hari Minggu aja saudara dengar firman saudara. Ya. Saudara, kalau kita cuma makan sekali dalam seminggu saudara,
saudara akan mengalami keadaan dalam tubuh Anda seperti ada namanya ketosis, saudara. Ya, tubuh itu akan mengalami kekeringan. Ya, saudara akan kehilangan glukosa, saudara. Ya, karena glukosa yang kita dapatkan dalam tubuh itu didapatkan dari makanan yang saudara makan setiap hari. Ya, jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak membaca firman setiap hari, saudara, betapa kekeringannya, saudara. Amin. Amin. Terima kasih, kita hari ini sangat diberkati. Terima kasih untuk Pastor Lia untuk firman pada pagi hari. Kita akan mengambil yang terbaik, saudara. Saya undang untuk petugas persembahan bisa mengucapkan. Semua sudah menerima amplop, saudara? Sudah? Saudara bisa tulis di sana persembahan, perpuluhan, janji iman, persembahan gedung, atau apapun yang saudara ingin berikan untuk kerajaan surga, saudara. Ya, semua sudah menerima amplop, saudara? Yang belum bisa angkat tangan biar nanti dari tim Asyir bisa menolong saudara. Sudah semua? Sudah. Saya akan bacakan saudara di Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dituburkan kepadamu. Amin. Amin, mari kita tundukkan kepala saudara. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini benih yang ada dalam tangan kami, Tuhan. Kami siap untuk memberikan kepada Engkau, pada kerajaan-Mu, Tuhan. Kami siap untuk mengembalikan, Tuhan, apa yang menjadi milik kepunyaan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami boleh menikmati fasilitas yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Setiap berkat Tuhan, setiap kebaikan Engkau, setiap kemurahan Engkau, Tuhan. Setiap anugerah Engkau dalam kehidupan kami setiap hari, Tuhan. Setiap pagi, Tuhan, seperti matahari yang terbit di pagi hari, yang setiap hari selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji Engkau, Tuhan. Bapak, kami percaya, Tuhan, untuk setiap benih yang kami tabur, Tuhan, akan berbuah, Tuhan, berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami, Bapak. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk biar gereja ini, Tuhan, bisa bertanggung jawab, Tuhan, bisa mengelola dengan baik, Tuhan, setiap benih Tuhan yang ditabur, Tuhan, untuk kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pekerjaan kami, Tuhan, usaha kami, sekolah kami, Tuhan, bahkan apapun yang kami kerjakan, Tuhan, dengan buat tangan kami, Tuhan, akan berhasil di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Amin, saudara. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses layanan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan pertanyaan, persembahan, isi, dan gereja atau kegiatan khusus lainnya,
dapat bertransfer ke rekening BCA atas nama BCA Kasih Ayah. Happy birthday kepada Diana Aprili Basara. See you next week and God bless you. Ya, saudara, ada pengumuman tambahan untuk saudara yang mungkin minggu lalu tidak hadir dalam ibadah. Ya, saya akan ulang lagi, ada informasi saudara. Kita akan mengadakan Paskah, saudara. Jemaat ini akan mengadakan Paskah di Kebun Raya Bogor. Ya, minggu depan, hari Minggu, tanggal 9 April 2023, saudara. Jadi jangan saudara datang ke tempat ini, saudara ya, karena nggak ada ibadah saudara di tempat ini. Kita akan ibadah di sana bersama-sama, saudara, di Kebun Raya Bogor, tanggal 9 ya. Catat ya, saudara ya, tanggal 9. Oke, untuk pendaftaran saudara, siapa yang belum mendaftar? Semua sudah mendaftar? Pastikan semua sudah mendaftar? Siapa yang belum mendaftar, saudara? Boleh mengangkat tangannya? Sudah semua ya? Ya. Untuk yang belum mendaftar, saudara bisa mendaftar kepada Ibu Ine, ya. Langsung pada hari ini, saudara. Besok, saudara, tanggal 3 April itu terakhir pendaftaran untuk saudara yang mendapatkan subsidi, saudara. Ya. Jadi untuk masuk ke Kebun Raya Bogor, saudara, tiketnya itu dikenakan 26.500, ya, karena hari libur, saudara. Tapi kalau saudara mendaftar sebelum besok hari Senin, ya, saudara cukup membayar 16.500. Berapa, saudara? 16.500. Ya, sampai besok tanggal 3 ya, ditunggu ya. Sesudah itu saudara harus bayar 26.500. Ya. Tapi saudara, kami mohon dengan kerjasamanya untuk saudara bisa segera mendaftar. Paling lambat hari Rabu ya, saudara. Saudara bisa WA Ibu Ine atau WA gembala sel saudara, ya. Nanti biar gembala sel saudara bisa menghubungi Ibu Ine, ya, untuk mendaftarkan saudara. Dan untuk saudara yang sudah mendaftar, kami juga mohon kerjasamanya untuk saudara bisa menyelesaikan pembayaran pada hari ini atau paling lambat pada hari Rabu ya. Setuju, saudara? Amin. Masih semangat? Amin. Saudara ya. Oke, saudara, acara Paskahnya akan diadakan di Taman Bineka, saudara, Kebun Raya ya. Jadi untuk tanggal 9 April nanti kita akan bertemu langsung di sana ya, saudara ya. Gak ada yang datang kemari ya. Kita akan bertemu langsung di sana itu di gate 3, saudara. Pintu gerbang 3. Nah, pintu gerbang 3 itu posisinya ada di seberang Lipo Kebun Raya, saudara. Ya. Tahu semua ya, saudara ya, ada Lipo Kebun Raya. Nah, di sana kita nanti akan berkumpul bersama-sama. Saudara, kita akan berkumpul jam 7:15. Ya. Jam berapa, saudara? Ya, yang di belakang terdengar ya, 7:15 ya. Dan kita akan mulai ibadah jam 8, saudara. Kenapa jam 7:15? Saudara, karena kita harus mendaftar ulang di pintu gerbang itu, saudara. Ya, kita harus membayar tiket dan lain-lain. Jadi itu akan membutuhkan waktu, ya. Dan tempatnya juga beda dengan yang terakhir kita ke sana, saudara. Ada sedikit kita olahraga kecil ya, saudara. Ya. Taman Bineka itu di sebelah kanan. Kita masuk, kita akan berjalan sedikit, saudara ya. Jadi kita membutuhkan waktu. Jadi kita lebih baik ada spare waktu ya, saudara ya. 7:15 ya, saudara. Paling lambat 7:30, saudara, dari tempat itu. Amin. Amin, saudara. Oke. Untuk dress code-nya, saudara. Dress code-nya atasannya putih, ya, kaos apa aja saudara bebas, ya, asal tulisannya jangan Metallica, saudara. Ya, bawahnya celana jeans, atau kalau memang saudara nggak punya celana jeans apa aja boleh, ya. Atau memang yang saudara mungkin nggak mempunyai dress code yang kita mau, saudara masih boleh pakai baju yang lain kok, ya. Tapi saudara jangan jauh-jauh nanti hilang, saudara. Amin. Nah, untuk yang ketiga, saudara, karena cuaca akhir-akhir ini kan panas ya, saudara ya. Jadi saya menyarankan untuk saudara bawa botol air ya, saudara. Kita akan juga, panitia akan menyediakan juga, tapi saudara bawa botol air lebih, saudara. Ya. Juga saudara bisa bawa payung atau jas hujan ya, saudara. Karena kadang-kadang cuaca cukup ekstrim ya. Tapi kita berdoa, kita percaya, kita kasih tanggung jawab kepada departemen doa untuk berdoa minggu ini bersujud mencari wajah Tuhan untuk kita percaya hari Minggu nggak hujan. Dan amin. Amin. Terakhir, saudara, untuk yang membawa kendaraan, ya,
saudara bisa parkirkan di seberang, di Lipo Kebun Raya. Ya. Kalau menurut saya lebih baik di dalam gedung, saudara, itu lebih aman. Ya, karena akhir-akhir ini kita tahu, saudara, lagi bulan Ramadan, cukup ini juga ya, saudara. Ya, jadi lebih baik parkir di dalam sana. Ya, saudara, karena kendaraan untuk hari Minggu nggak bisa masuk ke dalam kebun raya. Ya, oke. Untuk yang berikutnya, setelah ibadah ini, nama-nama yang di bawah ini mohon bisa bertemu sebentar dengan saya. Bapak Andre, Bapak Sabri, Bapak Kasron, Saudari Cherry, Saudari Tasya, Ibu Anes, Ibu Lismiati, dan Pastor Linda Hadinoto. Ya, sekian saudara, untuk pengumuman pada pagi hari ini. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Saya kembalikan pada Pastor Linda Hartawan. Amin. Saya boleh minta yang ulang tahun di bulan Maret maju, kita mau berdoa. Ada beberapa yang ada yang ulang tahun bulan Maret, kita mau doain. Ayo, mari. Bulan Maret, ulang tahun pernikahan juga ada yang penting ulang tahun bulan Maret. Ada lagi? Ada yang ke sana? Ya. Ya, siapa lagi? Jangan nangis. Ada lagi? Ada? Gak ada? Oke. Yuk, minta. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba berdoa untuk anak-anakmu, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ada di tempat ini berulang tahun. Di dalam tahun ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan melipatkan ganda, Tuhan, pertumbuhan rohani mereka, melipatkan ganda kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, menjagai setiap perjalanan yang mereka harus lalui. Berdoa di hari-hari mereka, Tuhan, mereka selalu bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Berdoa akan ada kemenangan di dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa mereka. Berdoa Tuhan yang akan membawa mereka, Tuhan, jauh lebih tinggi, Tuhan, untuk mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kehidupan mereka. Bangkitkan mereka, ada mujizat-mujizat-Mu yang terjadi juga dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat. Mari kita tutup ibadah kita. Saudara, setelah rapat nanti ada kelas membership kelas, boleh tetap tinggal di sini yang kemarin udah ikut kelas ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau membiarkan firman-Mu yang lebih lagi bekerja pada waktu kami membacanya, karena firman-Mu itu akan hidup di dalam kami ya Bapa. Biar kebenaran-Mu ini membawa kami menjadi orang-orang yang mau memiliki komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan menyertai, menjagai, membangun setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Penyertaan-Mu ada dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, dan semua jemaat Tuhan